Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Ia masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat berjumpa, bertemu, menikmati Ramadan tahun ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Yang kedua, salawat serta salam, tak lupa pula kita senantiasa bersalawat kepada seorang tokoh tauladan yang dapat kita contoh akhlak mulianya, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi golongan umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ayahanda Ibunda Guru Mansatu Medan beserta jajarannya yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, dan yang saya banggakan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan ceramah yang singkat ini yang mengenai tentang pentingnya ikhlas dalam beramal dan beribadah. Apa sih ikhlas itu? Sederhananya, ikhlas adalah suatu sikap merelakan segala sesuatu yang kita anggap paling baik, yang mana yang kita harapkan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishal lahuddin. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran, dan maka sembahlah Allah dengan tulus dan ikhlas dan beragama kepadanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama kita menjalani kehidupan di dunia yang fana ini, kerap sekali kita sering mendengar kata-kata ikhlas, atau kita sering mengatakan kata-kata ikhlas. Aku sudah ikhlas kok, atau sudah ikhlaskan saja, atau yang lain sebagainya yang mengenai kalimat ikhlas. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah
Kalimat itu mencerminkan keikhlasan yang sebenarnya. Bahkan tidak bisa kita pungkiri bahwasannya ikhlas menjadi amalan yang sulit bagi manusia yang menerapkannya, bahkan yang mempunyai sabar sekalipun. Benar atau tidak, hadirin? Di dalam kitab suci Al-Quran, keikhlasan tercermin dalam surah Al-Ikhlas. Mengapa demikian? Ternyata di dalam surah ini ayat-ayat yang mengandung isinya tidak ada disebutkan kata ikhlas di dalamnya. Apa yang kita ambil dalam surah ini? Di dalam surah ini menjadi perumpamaan unik supaya kita senantiasa menanamkan nilai keikhlasan tanpa menampakkan rasa keikhlasannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal perbuatan kecuali dilakukan dengan penuh rasa keikhlasan dan keridhaan dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita hidup di dunia ini banyak mengerjakan amal dan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi di dalam bulan Ramadan ini, kita mengerjakan puasa, sholat, bersedekah, membantu orang tua, membaca Al-Quran. Namun bila kita mengerjakan semua itu dengan niat agar kita dipuji-puji orang lain, agar kita disanjung oleh orang lain, maka segala amal perbuatan kita tidak bermakna di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu, marilah kita mengerjakan amal dan ibadah kita dengan penuh rasa keikhlasan, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Agar apa? Agar amal dan ibadah kita dapat diterima oleh Allah dan juga menumbuhkan rasa ketentraman jiwa, dan doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian ceramah singkat ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun, karena letak kesalahan datangnya dari saya sendiri dan letak kesempurnaan datangnya dari Allah. Demikian saya ucapkan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.